Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Ratusan tenaga kesehatan di Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD karena dana tambahan penghasilan pegawai berkurang. Menganiaya pengendara, 5 polisi diperiksa Propam Polres Manokwari. Meski kasus COVID-19 0 kasus, Dinkes dan Polres tetap menggencarkan vaksinasi massal. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano dan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berpamitan kepada seluruh ASN Selasa kemarin. Keduanya mengakhiri masa jabatannya sejak tahun 2017. Ben-Hur Tomimano memimpin Kota Jayapura selama 10 tahun. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta aparatur sipil negara tetap bekerja dan berprestasi, serta menjaga nama baik Kota Jayapura yang telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah pusat. Saya menaruh rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas seluruh dukungan kerjasama yang baik selama ini yang telah membantu saya dalam kerja-kerja kita selama 10 tahun. Kerja keras, kerja tulus, kerja ikhlas, tanpa pamrih. Ada suka, ada duka, ada tawa. Atas kerja yang selama ini kita lakukan, belajar dari hal-hal tersebut, saya akan memperbaiki diri saya ke depan untuk lebih baik lagi. Hari ini juga saya pamitan karena negara memberikan kepercayaan baru bagi saya di salah satu kementerian Republik Indonesia. Mohon doakan saya. Ben-Hur juga berpesan untuk masyarakat terus menjaga persatuan dan menjaga kedamaian Kota Jayapura, serta tidak mudah terpecah dan diadu domba. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua polisi mendapat penghargaan karena berprestasi dalam melaksanakan tugas sebagai Babin Kamtibmas yang aktif memberikan laporan sejak periode Januari hingga April. Mereka adalah Aibda Paulus Makuba, Babin Kamtibmas Polsek Sentani Timur, dan Aibda Yosafat Bemei, Babin Kamtibmas Polsek Kemtugresi. Penghargaan diserahkan Kapolres Jayapura dalam upacara bendera bulanan Hari Kesadaran Nasional di halaman Mapolres Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Fredericus mengatakan upacara bulanan yang diselenggarakan sebagai penghormatan tertinggi terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa juga menjadi ajang penghargaan bagi polisi yang berprestasi. Tentunya ini merupakan satu wujud penghargaan penghormatan kepada para pahlawan terkait dengan kemerdekaan yang memang selama ini sudah mulai agak berat coba dari kami. Polres Jayapura mencoba untuk setiap tanggal 17 ini dilaksanakan upacara. Tentunya ini menjadi suatu evaluasi terkait dengan kinerja, ada juga dengan pemberian reward and punishment kepada personil yang berprestasi maupun yang melanggar. Jadi ajang ataupun event ini merupakan suatu event yang baik dan tentu akan ditingkatkan terus untuk menjadi suatu pedoman kita sebagai generasi menerus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan
benar dan baik. Kemudian terkait pemberian reward ada 2 Babin Kamtibmas yang terima. Mungkin sedikit penjelasannya, kriterianya apa, terus motivasi bagi yang lain? Kriteria dari pemberian reward ini kan kita kembali kepada masing-masing satker untuk mengusulkan. Nanti setelah diusulkan dilakukan wajib, sehingga wajib kalau memang sudah layak untuk mendapatkan diberikan penghargaan itu. Tentunya masing-masing punya bidang tugas yang berbeda. Hal ini untuk mengacu kepada yang lain supaya dia proaktif kepada tupoksinya masing-masing. Ada hal-hal yang tupoksi saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik, bagaimana kita bicara yang lain. Kapolres meminta seluruh polisi, terutama Babin Kamtibmas di kampung-kampung, agar terus bekerja dengan penuh ikhlas melayani masyarakat, sehingga dapat terus tercipta keamanan di daerah. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Umat Buddha di Kabupaten Jayapura menggelar ritual perayaan Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era yang dipusatkan di Wihara Siklop Dhamma Jaya Sentani, Senin lalu. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Stephen Won Mali, mengajak umat Buddha menjauhi kekerasan dalam beragama agar toleransi terjaga di Jayapura. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak 2566 Buddhis Era. Kita bersyukur untuk tahun ini umat Buddha dapat merayakan Hari Suci Waisak dengan penuh kebahagiaan, yang kemudian di tahun ini dengan sorotan tema moderasi beragama untuk Indonesia yang bahagia. Ini satu harapan dari kita semua agar moderasi beragama di Kabupaten Jayapura ini tetap kita jaga dan pelihara dengan baik. Tentu apa yang dapat kita lakukan di Kabupaten Jayapura dengan zona integritas kerukunan umat beragama ini dapat berkontribusi baik untuk Provinsi Papua dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, tetapi juga untuk Indonesia yang penuh dengan kebahagiaan. Itu harapan kita, dan kita tentu patut bersyukur bahwa di tahun ini kita juga diberikan nikmat oleh Tuhan bahwa di masa pandemi COVID yang tahun-tahun lalu kita menjalaninya, tetapi di tahun ini kita juga atau kita bersyukur karena tahun ini pandemi COVID sudah mulai sangat-sangat menurun, dan semua umat, secara khusus umat Buddha, dapat melakukan ibadah dalam rangka perayaan Hari Suci Waisak. Pembimas Buddha Kemenak Papua Jumari meminta masing-masing wihara tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap perayaan hari raya. Umat Buddha dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha di Papua melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas donor darah dilakukan di Kota Jayapura. Kemudian ada bakti sosial pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 15 Mei tahun 2022 beserta dengan Permabudi dan majelis-majelis yang ada di Papua. Kemudian masih berlanjut akan dilakukan bakti sosial kepada panti-panti asuhan di Papua ini, terutama di panti asuhan di Kota Sentani, Kabupaten Sentani, yang akan memberikan bantuan kepada para anak-anak dan panti asuhan untuk panti jumpo yang akan dilakukan pada tanggal 22. Nah, kami selaku umat Buddha sangat mendorong sekali adanya kepedulian para pengurus-pengurus wihara dan majelis untuk bersatu padu membantu kaum duafa dan para
panti-panti jompo yang memang seharusnya untuk mendapat perhatian, kami sangat berantusias untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para majelis dan lembaga-lembaga yang ada di Papua ini. Kemenak Kabupaten Jayapura telah mencanangkan zona integritas umat beragama sehingga tidak terjadi sikap ekstrim dalam beragama. Kemenak juga mengajak umat Buddha terus menerapkan cinta kasih dan kasih sayang dalam memperingati Trisuci Waisak 2022. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.